dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita lagu ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi kita mainkan track ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Allah Bapa kami, sungguh besar pengorbananmu, sungguh indah, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembahmu, kami mau meninggikan Engkau selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, begitu besar pengorbanan-Mu bagi kami, kesetiaan-Mu yang Kau tunjukkan bagi kami Tuhan, tidak pernah habis-habisnya. Engkau menyertai kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami yang sudah datang berkumpul di wadah Zoom ini, Kau yang mengurapi kami satu persatu Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah hadir bersama-sama dengan kami. Biarkan hati kami boleh memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hati kami, pikiran kami dikuasai oleh-Mu Tuhan.
Dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama pagi hari ini, biarkan setiap kami boleh berbincang-bincang dengan Engkau Tuhan. Kami memanfaatkan waktu ini, waktu yang sangat singkat ini Tuhan, untuk berdua dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami percaya Engkau yang memberikan sukacita yang baru dalam hati kami, dalam pikiran kami, hati yang terus mengucap syukur, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup kami percaya semua bisa dilewati bersama dengan Engkau Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami percaya Tuhan, itu semua bisa dilewati bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Ya setiap kami semakin merindukan Engkau, menjadikan Engkau satu-satunya tujuan dalam hidup kami. Alasan kami untuk hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan untuk rekan-rekan kami, biar pagi hari ini banyak rekan-rekan kami yang boleh bergabung bersama dengan kami, bersatu hati, memuji menyembah Engkau, saling memberkati dalam firman-Mu, dan kami boleh berdoa syafaat bagi tempat kami bekerja pagi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan-Mu yang sungguh nyata menguasai setiap kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, dalam hati kami, dalam batin kami, apa yang kami dengar, kami percaya Tuhan, itu bukanlah setiap kata yang sia-sia. Kau urapi setiap kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Jelita, Bu Erika, Olive yang juga sudah bergabung ya tadi jam 7 tadi. Ada satu perenungan yang saya mau sharingkan di sini dari Mazmur 139 ya. Mazmur 139 ini pasti ibu semua di sini sudah pernah membacanya ya ataupun mendengarnya. Ini ada 24 ayat sebenarnya. 24 ayat. Kita sini karena ada 4 orang, jadi pas ya 6 ayat ya. Saya bacakan dulu yang ayat 1 sampai 6 ya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Semua yang sudah membacakan Mazmur 139 dari ayat yang pertama sampai ke 24, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita tahu ya pribadi Daud ini yang benar-benar mau dibentuk ya. Walaupun dalam perjalanan hidupnya dia pernah mengalami kegagalan. Dan bagaimana dengan waktu itu dia merasa bukan dia yang melakukan dosa ya waktu dengan Bathsheba itu ditegur, tetapi ternyata setelah disampaikan bahwa dia yang dimaksud oleh Nabi ya waktu itu, yang berbuat dosa di hadapan Tuhan adalah dia dengan rendah hati, dia mengakui dia salah, dan sehingga dia bertobat. Bagaimana dengan pribadi seorang Daud ya, yang kita tahu hidupnya saleh, hidupnya mau diproses sama Tuhan, dan dia tahu bahwa dia menyembah Allah yang Maha Tahu ya. Dari ayat 1 sampai ayat ke-21 dia menjabarkan bagaimana Allah yang dia sembah itu benar-benar mengetahui seluruh kehidupan kita. Kalau kita duduk atau berdiri, kalau kita lagi jalan atau lagi tiduran gitu ya. Terus sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, semuanya sudah Tuhan ketahui. Jadi pribadi Daud ini mengerti benar dengan Allah yang dia sembah. Sehingga di ayat yang ke-23 dan 24 di akhir perikop ini, dengan berani Daud mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Kalau ibu-ibu mungkin ada masalah kesehatan misalnya kayak darah tinggi, kolesterol, asam urat gitu. Kan ada alatnya ya, alat untuk mengecek itu semua. Tapi kadang nggak semua orang yang mau untuk melakukan pengecekan itu gitu. Karena setelah tahu nanti malah kepikiran gitu ya. Kayak seperti almarhum bapak saya gitu, waktu itu dia sebenarnya sudah mengalami keluhan di dalam tubuhnya, ada sesuatu yang tidak beres gitu. Tapi beliau seperti menunda-nunda untuk melakukan pengecekan karena alasannya nanti kepikiran gitu. Nanti kepikiran karena setelah tahu sakitnya apa, berarti seperti harus terbatas ya gerak hidupnya. Jadi harus melakukan pengobatan ini dan pengobatan itu gitu. Sampai pada akhirnya sih beliau meninggal di tahun 2020 akhir ya. Saat COVID itu itu bukan karena COVID tapi karena penyakit jantung. Sama seperti kita yang memberanikan diri misalnya melakukan pengecekan karena kita tahu nih misalnya sudah ada yang tidak benar di dalam tubuh kita ya. Coba kita cek nih asam urat kita, kolesterol kita, darah tinggi kita, kemudian tes-tes pengobatan yang lain gitu. Nah, kalau ternyata di situ ada hal yang memang tidak benar, berarti kan kita harus ada treatment ya. Ada obat yang harus kita minum, ada makanan yang harus jaga, terus olahraga, sehingga kita bisa pulih
kembali, sehat kembali ya. Jadi kita nggak merasakan di tangan itu kremet-kremet lagi atau di kolesterol di tengkuknya. Misalnya tegang gitu ya, sakit gitu ya, terus menghindari makanan-makanan yang berlemak misalnya seperti itu. Nah, ketika kita tahu kondisi itu ya, pengecekan kesehatan kita dengan alat itu, kita pasti ada satu perubahan, satu pola yang harus kita perbaiki gitu. Jangan sampai setelah kita melakukan pengecekan, ternyata kita merasa, sebetulnya masih aman gitu. Tapi kita lakukan lagi pola kehidupan kita yang salah. Sehingga kesehatan kita ya begitu-begitu aja. Nggak tambah sehat, malah terbiasa dengan pola makan kita yang sembarangan gitu ya. Nah, seperti di sini di ayat 23 sampai 24, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Daud mengerti gitu. Daud mengerti dengan kehidupannya, dengan pola kehidupan yang dijalani saat itu masih jauh dari standar kesehatannya Allah gitu. Standar kalau misalnya di asam urat, kolesterol gitu kan ada standar ini ya, normalnya, standar normalnya. Kalau ternyata ada hasil yang di luar atau di atas standar normal itu berarti diindikasikan ada kesehatan yang kurang baik gitu ya. Sama seperti Daud di sini tahu bahwa standar kesehatan rohaninya dia masih jauh dari standarnya Tuhan. Sehingga dengan memberanikan diri, Daud ini bilang, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Setelah Daud memberanikan diri untuk Shalom Bu Katrina dari Makassar sudah bergabung bersama kita, puji Tuhan. Jadi kalau kita lanjutkan kembali di ayat 23 dan 24 ini, ketika kita bisa memberanikan diri untuk mengecek standar kesehatan rohani kita pada Allah Bapa kita di surga, dan Tuhan sampaikan gitu ya. Kadang Tuhan sampaikan kan nggak letterlock gitu ya, sampaikan kamu sombong gitu. Kamu sebenarnya masih memiliki hati yang licik gitu. Tetapi Tuhan sampaikan biasanya dalam satu permasalahan, dalam satu kondisi yang membuat kita putus asa gitu, dalam satu kondisi yang membuat kita tersudutkan. Karena kadang kalau kita kita bilang sama anak kita gitu, kamu ini seperti ini gitu, belum tentu mereka mengerti. Tapi kalau mereka sudah mengalami satu kondisi yang membuat mereka bisa berpikir gitu, bahwa sebenarnya mereka tidak bisa bergantung dengan kepintarannya mereka atau dengan kesombongannya mereka akan berpikir lagi, sepertinya bukan begini caranya harus menangani masalah tersebut. Jadi setiap kita hari lepas hari pasti nggak jauh dengan ujian, nggak jauh dengan cobaan, nggak jauh dengan bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, kita rindu untuk meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Karena di ayat pertama sampai ayat ke-22 sudah dideskripsikan ya dengan lengkap oleh Daud doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Bahkan kalau kita dibilang debu di hadapan Tuhan, tapi debu yang benar-benar diperhatikan sampai seluruh aspek kehidupan kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Tuhan tahu. Gitu. Benar-benar Tuhan tuh menyelidiki kita dan mengenal kita. Jadi bukan hanya Tuhan mengetahui kita gitu, tapi benar-benar mengenal kita. Bagaimana masih ada kesombongan di dalam hati kita, bagaimana ada kelicikan di dalam pikiran kita, bagaimana ada kelalaian yang sering kita lakukan dalam waktu yang Tuhan berikan ya. Dan waktu ini ada 24 jam ya. Tapi kadang kita akui dalam kehidupan kita, dalam 24 jam nih kita kadang lalai. Lalai itu yang semestinya Tuhan mau kita mengerjakan A, tapi kita lalai gitu. Tapi kita tidak mengerjakannya. Kita sibuk dengan keinginan kita sendiri, kita sibuk dengan memuaskan daging kita sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna gitu dalam kehidupan kita. Nah, hal itulah yang memang
mau coba Daud sampaikan ya di ayat disampaikan di Mazmur 139-nya. Engkau Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh, terus Tuhan memeriksa kita. Di ayat 5 sampai 6 ini ya, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Bagaimana Tuhan menjaga kita sebenarnya, memberkati kita, menjaga supaya kita debu yang gampang ini ya, debu ya, kalau debu yang ada di alat-alat di meja, di figura, di TV segala macam gitu. Bagaimana debu-debu itu sebenarnya ketika dihempaskan itu bisa hilang dengan cepat gitu. Hilang dengan sendirinya ketika kita bersihkan, kita tiup aja debu itu akan hilang. Tetapi di ayat ini disampaikan bahwa Tuhan benar-benar menjaga kita, melindungi kita. Ya, sampai Daud mengatakan ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya ya. Seperti tadi ayat yang ini yang kita nyanyikan tadi di lagu awal, mana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Kita ini manusia roh ya Bapak Ibu, saya Bapak yang ada ya Ibu-Ibu. Karena ada roh Tuhan yang dihembuskan ke dalam tubuh kita gitu. Sehingga ayat firman Tuhan saya bilang Tuhan menginginkan roh yang dalam kita dengan cemburu. Karena kita sudah dihembuskan roh Allah Bapa kita di surga, sehingga memang roh kita pasti merindukan kehadiran Allah Bapa kita di surga gitu. Jadi kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku dunia orang mati, di situ pun engkau. Mau sampai kapanpun kita menghindar gitu, menghindar dari jalan-jalannya Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk bisa berbalik pada Dia. Sampai benar-benar Tuhan itu bisa melihat bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu benar-benar kembali kepada Dia. Gitu. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Ketika kita menyerah ya di ayat 11 ini, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Tuhan menjaga kita, membentuk kita sejak kita dalam kandungan gitu ya. Ayat 14, kemudian tulang-tulang kita tidak terlindung bagi Tuhan ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Semuanya Tuhan pelihara, walaupun kita hanya debu yang satu saat bisa benar-benar hilang. Dan di sini sampai ayat 17, saking Daud sudah mendeskripsikan panjang lebar ya, dari ayat 1 sampai 16, sampai ayat 17, sampaikan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jadi kadang kita berpikir kok bisa ya Tuhan sabar gitu, panjang sabar sama kita, kok bisa ya Tuhan itu mau mendidik kita sampai segininya gitu ya. Kadang Olive juga suka cerita ya, kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya gitu ya. Karena di sini juga dibilang ya di ayat 18, jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih aja aku bersama-sama engkau. Bagaimana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mau berbalik kepada Dia dengan hati yang benar-benar tulus, dengan hati yang mau diajar gitu. Karena kan manusia daging kita ini kan benar-benar lemah ya, ibu-ibu. Suatu saat kapanpun kita bisa jatuh dalam dosa, gitu. Dengan kelalaian-kelalaian waktu yang Tuhan berikan kepada kita selama satu hari ini 24 jam, kapan saja kita bisa terperangkap gitu, masuk dalam perangkap dosa itu. Tapi di sini kita mau semakin percaya ya di sini. Bahkan sampai di sini ayat 103 di pasal 139 ini sampai Daud tuh bilang, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jenuh kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Dan di sini sampai Daud bilang, apa yang Tuhan tidak suka, kita tuh sampai bisa merasakan perasaannya Tuhan gitu. Kalau misalnya kita mengenal perasaan pasangan kita, apakah kita juga mau mengenal perasaan Bapa? Apakah kita mau mengetahui benar-benar perasaan Bapak kita tuh, oh Bapak itu nggak suka kalau kita melakukan hal ini. Bapak tuh nggak suka kalau kita melakukan hal yang ini. Atau Bapak suka menyukai kita ketika kita melakukan hal ini. Jadi
dari Mazmur 139 ini kita mau minta terus kepada Tuhan ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hati. Karena kita yang ada di dunia ini, kita akui ya, kita itu rancangan hidup kita itu sudah dirusak dengan pola dunia yang kita jalani dari lahir. Ya, bagaimana setelah kita mengenal kehidupan di dunia ini, banyak pergaulan-pergaulan yang kita hadapi, yang kita jalani dari kecil, remaja, dewasa, ya, tua sampai saat ini. Bagaimana pola-pola pikir dunia yang bisa masuk ke dalam pikiran kita sehingga mempengaruhi perkataan kita, perilaku kita, keputusan kita, gitu. Itu semua bisa merusak dari rancangan yang sudah Tuhan berikan semula, gitu. Yang Tuhan maunya kita melakukan ini, tapi itu bisa digeser. Gitu. Itu bisa benar-benar kita terseret kepada jalan-jalan dunia. Tetapi Tuhan mau supaya kita dengan rendah hati, kita minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita dengan sungguh-sungguh, menguji hati kita, mengenal pikiran-pikiran kita. Ketika tahu kita melakukan jalan yang serong gitu, kita mau Tuhan kembalikan kita di jalan yang kekal, di jalan yang benar-benar membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan, pada hidup yang kekal ya. Kan kita akan kembali ya, kembali kepada kehidupan kekal ya. Kalau kemarin kita dengar ada berita seorang artis meninggal dunia ya, kemudian suaminya yang sangat sedih di situ. Ada satu statement yang dia bilang kayak gini, di usia kami yang sekarang ini, kami itu mencintai bukan seperti cinta yang dulu, tapi di usia kami yang saat ini, kami saling mencintai itu karena Tuhan gitu ya, itu karena Allah gitu ya, karena Tuhan. Jadi kalau saat ini dia dipanggil, saya harus ikhlas gitu, kata si suaminya. Nah kalau pengertian-pengertian itu bisa kita jalani ya, kita lakukan. Begitu juga bagaimana kita pengertian-pengertian kita terhadap kebenaran firman Tuhan itu harus semakin bertambah. Selama masih ada waktu yang Tuhan beri di dunia ini, karena kita tidak tahu kan ya kapan kita akan kembali kepada Tuhan, ya, pada kita kembali ke rumah Bapa. Selama masih ada waktu yang diberikan, biarlah kita semua mau terus diuji, biarlah kita semua mau terus diproses dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kita melakukan jalan yang serong, kita sadar dan kita minta Tuhan tuntun kita. Dalam kehidupan kita, pasti banyak pergumulan, pasti banyak permasalahan, pasti banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi poinnya di sini adalah kita mau menyenangkan perasaannya Tuhan. Bukan perasaan saya, bukan perasaan pribadi kita, orang tua, pasangan, anak. Tapi yang pasti ketika kita menyenangkan perasaan Tuhan, seharusnya kita juga memberikan yang terbaik dengan hidup, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita. Jadi ini yang mau saya sharingkan dengan teman-teman sekalian, dengan Bu Erika, Bu Katrina, Kak Jelita, dan Olive, supaya kita semua mau terus mempersiapkan diri kita sebelum Tuhan datang yang kedua kali, ataupun kita panggil pulang ke rumah Bapa kita di surga. Itu. Ini yang mau saya sharingkan kepada teman-teman semua. Semoga menjadi berkat. Saya percaya teman-teman semua juga mungkin ada yang mau disampaikan atau di-sharingkan. Saya persilahkan. Silakan Bu Erika, mungkin ada yang mau di-sharingkan. Ya, Kak, terima kasih. Sebenarnya baru kemarin saya doanya kayak gitu ke Tuhan. Jadi kan selama hidup di kos itu kan sendiri ya. Intinya jumlah pikiran negatif tuh pasti lebih banyak saat saya tuh bersama orang. Karena kan kalau kita sendiri kan yang ngajak bicara saya ya saya sendiri gitu. Dan kadang-kadang negative thinking itu membuat saya tuh berbelok dari Tuhan. Bukan berbelok dari Tuhan ya. Mungkin lebih ke berbelok dari tingkah laku yang Tuhan inginkan gitu. Nah, terus yang dimana akibat dari hal itu adalah
membuat saya makin apa ya, depresi, kalau kata anakku, depresi gitu. Jadi di kosan tuh kalau nggak ada kuliah, bukan yang ngerjain tugas tapi malah tidur, kamu keluar kamar gitu, kayak tahu salah tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah terus akhirnya ada satu momen, udah harus keluar nih, harus keluar kos gitu. Udah harus keluar kos, carilah eh, pergilah ke mall gitu, pergi ke mall. Terus bingung sebenarnya, kayak ke mall juga nggak ada arah gitu, kayak bingung mau ngapain gitu. Terus datang, ada Gramedia, datanglah nyari-nyari eh, sesuatu hal yang saya nggak tahu juga apa gitu. Terus sampai di satu section buku tentang rohani kan. Di pojok sebelah bawah, benar-benar pojok sebelah bawah ada kayak tumpukan buku yang agak yang berantakan, rupanya itu adalah saat teduh. Terus iseng lah nyari-nyari, udahlah ambillah saat teduh, kali bisa membantu gitu kan. Ambil saat teduh, beli. Terus kayak ngalor ngidur lagi di mall, benar-benar gak jelas. Eh, Niatnya refreshing tapi nggak refreshing, malah kaki capek, hati malah jadi makin kayak gelap gitu, dalam artian kayak nggak tahu ini kenapa ini gitu kan, kayak jenuh banget gitu. Balik ke rumah masih melakukan hal yang sama, sampai nggak mandi sore gitu kan, besok paginya tuh kayak aduh, nggak lift, nggak kayak gini caranya, nggak kayak gini gitu. Terus saat teduhnya tuh sebelum ke kampus. Jadi sebelum ke kampus, akhirnya mencoba untuk saat teduh. Itu dimulai dari tanggal 3 Oktober tuh. 3 Oktober akhirnya saat teduh. Eh, jadi saat teduhnya itu satu tema ngomongin kembalinya anak yang hilang. Pas banget kayak di nantiku. Nah terus intinya eh, intinya tentang pertobatan kan gitu. Setelah udah saat teduh, doa doa saya tuh adalah, ya agak mirip kayak kakak yang bilang gitu. Cuman gimana ya, kita kan manusia, suka takut juga dirubah sama Tuhan gitu ya kak. Karena tahu sebenarnya kesalahannya di mana gitu. Jadi waktu itu aku doanya, Tuhan, aku apa ya, pengen bilang selidiki aku, Tuhan pasti udah tahu aku kayak gimana gitu. eh Kalau Tuhan pengen rubah aku, kejelekanku, rubah jangan dari aku ya Tuhan. Maksudnya kayak udah Tuhan yang kasih apa ya, impuls dari luar gitu Tuhan. Karena kalau dari aku langsung ada perdebatan dari diriku yang Tuhan pasti tahu apa gitu, dalam artian kayak ini kalau saya langsung jadi orang baik pasti nanti negatif thinking juga pasti akan nyerang aku gitu loh kak. Kayak kayak jadi kayak pakai kekuatan sendiri gitu. Kalau pakai kekuatan sendiri kan nggak tahu kenapa pasti gagal aja gitu. Nah ya Tuhan aja lah yang turun tangan, impuls dari luar. Tuhan yang atur sendiri gimana caranya rubah aku. Kalau aku yang rubah diriku sendiri Tuhan, pasti hasilnya jelek gitu. Karena saat kita ngerubah diri terus kita gagal, pasti nanti malah jadi eh, senjata untuk nembak akunya lebih dalam lagi gitu. Itu ya Tuhan ya. Ya doaku tuh kayak gitu. Jadi apa ya? Mungkin kalau korelasinya dari ceritanya dari Daud ini, ya itu kali ya, kita tahu Daud tahu kemampuannya Tuhan dalam mengenal dia gitu, luar dalam gitu. Daud tahu kelemahannya dia, dan Daud tahu apa ya, otoritas Tuhan tuh sampai mana di dirinya dia gitu. Jadi dia menyerahkannya semua sama Tuhan. Dia karena Tuhan tahu pasti kelemahannya Daud kayak gimana. Nah, kalau mungkin agak miripnya, bukan dia menyamakan diri sama Daud ya, tapi kayak saya jadi merasa ada rema gitu, karena ya kemarin baru saya kayak gitu gitu, karena Tuhan tahu kelemahan saya kayak gimana. Udah dari Tuhan aja lah perubahannya, jangan dari saya. Kalau dari saya mau udah pasti belakangnya pasti jelek gitu kalau saya berusaha pakai kekuatan saya sendiri. Langsung dikasih Tuhan langsung ayatnya, kakak selidiki aku lah gitu. Jadi apa ya, ya terima kasih sayang. Jadi intinya itu kali ya kak, Tuhan saat kita menyerahkannya sama Tuhan ya,
percayalah Tuhan akan menjawab itu dengan cara-caranya juga memang gitu. Itu sih Kak. Makasih Kak. Pasti Olive, semua perjalanan hidup yang kita alami sampai hari ini pasti banyak ini ya, mungkin banyak kegagalan yang kita hadapi selama sampai ke titik ini. Dan kedepannya pasti masih ada proses yang harus kita hadapi. Jadi memang jatuh bangun di hadapan Tuhan, perjuangan kita di dunia ini, memang itu bagian kita yang harus kita lewati. Tapi bagaimana dalam proses itu ada pengertian yang baru ya, ada pertobatan yang sejati di dalam hidup kita. Karena apa ya, pengorbanan yang sudah Tuhan berikan bagi kita itu kan besar banget ya. Sampai tadi di lagu yang tadi itu, sampai di lirik yang lagu yang tadi itu, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami. Ya, sama seperti di ayat yang tadi kita baca. Benar-benar kita tuh baru bisa bilang sungguh indah tuh setelah kita melewati perjuangan kita, hidup kita gitu. Saat kita hari ini, saat ini menjalaninya ya mungkin kita harus benar-benar berjuang gitu. Karena satu hal yang perlu kita sadari itu semua Tuhan berikan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi memang kita semua harus tetap berjuang. Kita semua harus berpacu dalam kehidupan kita untuk memberikan hidup kita yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan kita di dunia ini ya. Dan keluarga, pekerjaan, pelayanan kita, memang itulah yang Tuhan rindukan, kita dibentuk melalui orang-orang di sekitar kita. Melalui kejadian-kejadian yang kita tahu itu bukan suatu kebetulan yang terjadi di sekitar. Terima kasih Olive untuk sharingnya. Kak Jelita, gimana Kak Jelita? Baik, ya puji Tuhan baik. Ya mungkin bacaan ini kayaknya apa kayak kita kan sebenarnya udah sering baca, cuma ya gitu kan mungkin karena masa ya tadi kayak Olive bilang mungkin kayak kita masih banyak pergumulan banyak itu akhirnya jadi di remind lagi ketika Tuhan tuh eh, tahu gitu yang semua yang kita alami yang kita hadapi bahkan kita sebelum kita eh, itu istilahnya kita nggak usah ngomong kita nggak bisa tapi Tuhan pasti tahu gitu apa yang kita alami dan pasti semuanya juga sudah untuk ke depan atau yang akan kita perjalanan hidup kita kan pasti Tuhan sudah persiapkan gitu bahwa kita sudah di eh, ya semua perjalanan yang kita akan lalui yang mungkin yang pasti juga sudah Tuhan tahu dan sudah persiapkan sehingga ya kita percaya aja sih kalau aku sih gitu dari ya mulai oh ya oke ya Tuhan eh, terima kasih untuk ya kadang kita kan kadang-kadang ya mungkin karena aku juga baca Alkitab ya loncat-loncat jadinya begini nih jadinya jadi kadang-kadang oh iya iya ya ini ya pas ketemu yang ayat yang oh iya bener ya Mazmur bagus banget gitu maksudnya ya ya eh, mudah-mudahan sih ya ke depan ya kita semakin dikuatkan ya semua ya eh, ya istilahnya sebagai umat Kristen ya kita em, tetap berserah itu aja mungkin dari em, aku ya terima kasih. Sih, Kak Jelita. Semangat terus buat Kak Jelita, buat kedua anak yang Kak Jelita terus berjuang supaya anak juga makin bergantung sama Tuhan yang kamalannya pada firman Tuhan itu boleh terjadi atas kedua anak Kak Jelita. Tuhan juga berikan kekuatan bagi kita. Bu Katrina, shalom Bu Katrina, puji Tuhan sudah bisa ikut bergabung ya Bu Katrina. Halo, selamat pagi, Bapak Ibu-Ibu yang cantik. Pagi Bu, di rumah Bu? Iya, di rumah, lagi di dapur masak. Di dapur ya. Udah Masak jam, sambil dengar Bingkris. iya, jam 10 ya Bu di sana ya? Iya, sudah jam 9 lewat
Bu. Oh iya, ya, puji Tuhan. Gimana Bu Katrina? Ada yang di-sharingkan Bu? Ya, syukur baik-baik, Bu. Baik-baik, puji Tuhan. Kemarin kami habis arisan di Poltekkati Makassar yang Kristen, jadi syukur sudah 13 orang anggota. Oh iya, yang ibadah juga Bu ya, tiap minggu atau tiap bulan Bu? Kami untuk hanya doa bersama aja kalau lagi arisan, Bu, Oh, itu di rumah apa di kantor Bu kumpulnya? di kantor. Oh, tiap hari Jumat berarti ya Bu ya? Setiap bulan hari Jumat. Tiap bulan hari Jumat. Satu kali 1 bulan, Bu. Setelah Oh, pada saat di lot arisannya baru kami ada doa bersama, heeh. baru kita arisan dan makan-makan kue. Oh, oke. Berapa orang Bu di sana Bu? Yang Kristen Bu? Kalau di Poltekatim 13 orang. Ternyata kami kemarin sempat diskusi dengan teman-teman yang Kristen Kementerian Sulawesi Selatan, ada unit Mm-mm, Satker, mm-mm. 41 orang yang Kristen termasuk honorer. 41 orang ya Bu? Banyak ya Bu, lumayan. Iya, Mm-mm. iya, sudah kami bentuk kemarin grupnya untuk yang Kristen di Sulawesi Selatan, Bu, yang 6 Satker. Oh, iya, puji Sudah ada Tuhan. grup kami bentuk kemarin pas habis harisan. Oh iya, puji Tuhan. Tapi yang datang baru sedikit 10 orang ya Bu ya? 13. Ya, Yang datang kemarin berapa Bu? Hari Jumat kemarin? oh kami arisan kemarin di kampus, tapi Mm-mm. lingkup Politeknik IT Makassar aja. Ya, yang Oh, datang. iya, iya, iya. Kalau untuk Sulawesi Selatan belum sempat karena susah juga ngumpulnya, Bu. Kalau Iya, arisan betul. Sulawesi Selatan, Iya, 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 betul. sat-sat saja. Nanti Mm-mm. ada kegiatan, Baik. Iya, Bu. ada wacana kami untuk merayakan Natal bersama di Sulawesi Selatan kalau Tuhan kehendaki. Iya, yang 40 orang itu ya Bu ya? Ya, Hmm. 41. Iya, 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 iya. Iya, Bu. Jadi nanti bisa semakin mengenal ya Bu dengan yang di Makassar ya Bu ya. Iya, teman-teman, iya, teman-teman yang Kristen sama Kristen di Kemenperin. Mm, 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 mm. Iya, Iya Bu, ya Bu. Semoga lancar ya Bu pertemuan-pertemuan berikutnya. iya, semoga Tuhan memberkati anak-anak Tuhan diberkati semua. Amin. Baik yang dari pusat seluruh Indonesia dan Sulawesi Selatan. Makasih Bu Amin. Sirma dan Bapak Ya, Ibu yang lain. ya makasih Bu Katrina, Tuhan berkati. Bu Erika, dimasak atau gimana Bu? Shalom, udah Shalom. aku dengar tadi udah ini. Kita Ya, itu saja Tuhan pegang tangan kita melewati hidup ini. Toh. Dalam kesulitan Tuhan ada buat kita, Tuhan mau tahu kan. Ya nggak ada fit, tadi udah cukup kok. ya Bu. Makasih Bu Erika. Jadi untuk semua ibu-ibu yang hadir pagi hari ini, tetap semangat untuk berjuang menjalani hidup ya. Pasti ada beban-beban yang Tuhan taruh dalam hati kita sehingga Tuhan mampukan kita untuk menjalaninya, menghadapinya, dan kita percaya kita semua yang mau dibentuk ya, mau diproses sehingga kita ketika kita berjalan di luar kehendak Tuhan, Tuhan kita mau dituntun, kita mau dipimpin menuju jalan kebenaran. Baik, ibu-ibu yang luar biasa, sebentar lagi kita mungkin akan ini ya, doa syafaat. Ya, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang begini indah, di mana kami bisa berkumpul saat ini Tuhan, untuk bisa berdoa. Pagi kami pegawai Binprokris di Kementerian Perindustrian. Tuhan, terima kasih untuk uh, kesehatan yang Kau berikan pada kami, dan di mana kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu juga. Terima kasih Tuhan, sehingga kami semakin dikuatkan Tuhan untuk melalui hari-hari kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk acara Natal Binprokris Kementerian Perindustrian yang
akan diselenggarakan sekitar bulan Desember atau Januari. Terima kasih Tuhan, di mana panitia Natal sudah bisa terbentuk, di mana berkatilah Tuhan Yesus untuk semua anggota-anggota panitia, mulai dari ketua panitia Natal yaitu Kanoni dan semua koordinator dan sampai ke anggota-anggota. Tuhan berikan kami semua Tuhan Yesus hati yang dipenuhi sukacita, yang dipenuhi rasa syukur dan rasa kerelaan Tuhan untuk bisa uh, uh, bekerja sama Tuhan untuk bisa mewujudkan Natal Bintaro Kris ini agar bisa terselenggara dengan baik. Kiranya Engkau berkati Tuhan nanti mulai dari perencanaan sampai acara nanti sehingga bisa terselenggara Tuhan dengan baik dengan dukungan dari semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, anggota Bin Kris dalam kememperinnya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mendoakan teman-teman kami yang akan mendaftar CPNS Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam proses pendaftaran, agar mereka dapat menjalani proses pendaftaran dengan baik. Dan jika Tuhan perkenankan, hamba-hambamu Engkau pilih menjadi pegawai Kemenperin Tuhan, agar umatmu semakin bertambah di Kemenperin-Nya Tuhan. Tuhan Yesus berkati pula proses penjaringan CPNS yang diadakan di Kemenperin Tuhan, berkati orang-orang yang bertugas di dalamnya, bahkan Pak Menteri dan seluruh sivitas kementeriannya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, agar mereka dapat bijaksana dalam menjaring atau memilih calon-calon pegawai negeri yang ada di Kemenperin. Khususnya Engkau perkenankan kiranya hamba-hambamu dapat lolos dan bertambah di Kemenperin. Ya Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan dan sanggupi doa kami ini. Amin. Bapak yang baik, Bapak terima kasih untuk seluruh kebaikan Tuhan, berkat Tuhan di hidup kami. Pada hari ini hamba ingin mendoakan rekan-rekan Bintaro Kris, Kementerian Perindustrian, di mana rekan-rekan Bintaro Kris mungkin memiliki pergumulan masing-masing di hatinya. Berkati hati mereka, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kata-kata penghiburan dari Engkau Tuhan, di mana dari situlah kekuatan datang yang dapat menyegarkan tubuh mereka, pikiran mereka Tuhan. Bapak, hamba juga ingin mendoakan bagi salah satu rekan Bintaro Kris kami, yaitu Andreas, di mana beberapa hari yang lalu Andreas kehilangan ayahnya di Semarang. Bapak, Tuhan Bapak tahu betapa sedihnya kedukaan itu. Bapak tahu betapa duka citanya hati Andreas dan keluarga. Tapi kami yakin bahwa ayah Andreas sudah berada di tempat yang bahagia, tenang. Apapun sakit yang dideritanya sudah Tuhan angkat. Tidak ada lagi sakit yang melanda tubuhnya. Maka dari itu kami berharap Bapak, kami meminta dari Engkau supaya Tuhan memberikan penghiburan bagi Andreas dan keluarga, seka air mata keluarga mereka, berikan kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga dan Andreas supaya tetap ada pengharapan di dalam Tuhan, percaya bahwa keselamatan di dalam Tuhan, dan ayah dari Andreas sudah bahagia di sana bersama Engkau. Tidak lupa juga kepada rekan-rekan di Bintaro Kris yang lain, apapun pergumulan yang mereka sedang hadapi, kami percaya bahwa Tuhan selalu melindungi, memelihara hati rekan-rekan Bintaro Kris. Kiranya Tuhan selalu mengetuk hati rekan-rekan Bintaro Kris, di mana mungkin di antara mereka sedang ada yang tawar hati karena mengalami berbagai macam rintangan dalam hidup. Tapi kami percaya Tuhan tetap setia, Tuhan tetap
mengetuk pintu hati mereka, menunggu supaya hati mereka dibukakan, dan kami kiranya Tuhan tidak lelah-lelah, tidak jenuh-jenuh, tidak kami percaya bahwa Tuhan selalu menantikan kembalinya hati kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Saat ini ke depan, beberapa minggu ke depan akan ada pelantikan untuk presiden dan wakil presiden terpilih untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tuhan, kami berdoa kiranya pelaksanaan pelantikan yang akan dijalani beberapa minggu lagi, Kau berikan perlindungan, Kau berikan penyertaan-Mu Tuhan dalam pelantikan yang akan dijalani ke depan. Banyak tugas dan tanggung jawab yang akan dihadapi oleh para pemimpin kami yang baru ini. Kau yang berikan mereka kekuatan, Kau yang berikan mereka pengharapan, Kau yang berikan mereka jalan-jalan-Mu Tuhan. Kalau banyak orang yang memang menceritakan tentang sisi negatif dari presiden dan wakil presiden yang saat ini akan terpilih Tuhan. Tapi kami mau belajar percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa pemimpin yang ada saat ini itu berasal daripada Engkau. Dan biar Engkau yang memproses mereka dalam tugas tanggung jawab yang akan mereka jalani ke depan. Dan tugas kami untuk mendoakan mereka, sehingga mereka benar-benar melakukan tugas tanggung jawab mereka seperti untuk Engkau Tuhan. Karena pada akhirnya nanti seluruh yang akan dilakukan mereka atau bahkan kami akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu, Bapak. Terima kasih juga kami berdoa untuk para pemimpin kami yang sudah menjalani roda pemerintahan 10 tahun ini, Tuhan. Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, Pak Yusuf Kala juga, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap turut serta mereka dalam pembangunan negeri kami ini. Bapa, berikan mereka kesehatan, kekuatan, keluarga mereka diberkati, sehingga apa yang menjadi tugas yang belum selesai, yang mereka belum lakukan, boleh dilanjutkan oleh pemimpin kami nanti. Inilah doa kami Tuhan, harapan kami untuk bangsa kami. Banyak hal, kekurangan-kekurangan yang terjadi di mana-mana. Tapi ajar kami untuk boleh membawakan doa ini di hadapan-Mu dengan hati yang tulus. Kami percaya ketika Engkau menuntun para pemimpin kami, Engkau berikan jalan-jalan yang baru, Engkau tuntun mereka dengan cara pikir yang baru. Seluruh permasalahan ke depan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan semangat untuk mereka mencari jalan keluarnya, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga nanti untuk para menteri yang akan terpilih dengan begitu banyak politisasi yang terjadi. Kami berdoa dengan penuh doa kami Tuhan, Kau berikan hati yang mau dibimbing, biar kerendahan hati boleh terjadi atas para pemimpin nanti di kementerian, di setiap kementerian yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika seorang pemimpin memiliki hati yang rendah hati, mau dibimbing oleh kebijaksanaan-Mu, akan banyak Tuhan terobosan-terobosan yang terjadi dari setiap permasalahan yang begitu berat. Kau berikan mereka kekuatan untuk melaluinya. Kau berikan hikmat untuk keputusan-keputusan mana saja yang harus diambil. Terima kasih Bapak, begitu juga kami berdoa untuk proses pilkada yang akan berlangsung juga di tahun ini. Untuk para pemimpin-pemimpin kami di daerah, kiranya Engkau berikan juga hati yang bagi calon-calon yang akan mengajukan dirinya untuk dipilih. Kami berdoa Tuhan, Kau tempatkan orang-orang yang takut akan Engkau. Kau berikan orang yang mau memberikan dirinya untuk melayani bangsa ini, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan, tetapi mau rela dirinya untuk melayani, memberikan yang terbaik, sehingga terjadi perubahan yang signifikan di daerahnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh panitia yang terlibat di dalam pilkada nanti,
Kau berikan kesehatan, kekuatan, seluruh sistem yang ada boleh berjalan dengan transparan, seluruh sistem yang ada Engkau lindungi dari segala macam kecurangan yang terjadi, sehingga orang yang benar-benar diurapi oleh Engkau lah yang boleh dipilih, yang boleh menjadi pemimpin di masing-masing daerah nanti itu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu di seluruh bangsa, di dunia ini juga Tuhan, baik di daerah kami juga, seluruh provinsi, kota, kabupaten. Kami adalah bangsa yang memerlukan Engkau Tuhan. Tidak bisa kami menjalani hidup kami ini dengan kemauan kami sendiri, dengan kemampuan kami sendiri. Sungguh kami bisa terperosok lebih jauh lagi. Tapi biar hikmat-Mu itu turun atas setiap kami, pemimpin-pemimpin kami, seluruh rekan-rekan kami, sehingga kami memanfaatkan hidup kami ini, yang sementara ini, yang fana ini, untuk mempersiapkan diri kami lebih baik lagi. Jangan lupa kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang melanjutkan studi. Ada Olive, ada Tiar, ada Mei, ada Kevin, ada Tere juga Tuhan, dan mungkin rekan-rekan yang kami belum ingat lagi. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang berikan mereka kekuatan ketika mereka boleh mengawali hari pertama mereka untuk melanjutkan studi. Kami percaya penyertaan-Mu juga yang nyata sampai pada akhirnya mereka boleh diwisuda, sampai pada akhirnya mereka boleh menyelesaikan studinya dengan predikat yang terbaik. Terima kasih Bapak, apapun yang menjadi permasalahan pergumulan yang mereka hadapi, biarlah mereka boleh benar-benar bergantung kepada Engkau. Biar sungguh nyata kuasa-Mu, nyata keajaiban-Mu dalam kehidupan mereka. Kau yang pelihara kehidupan mereka, pasangan mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, seluruh orang-orang yang mereka kasihi, sehingga apa yang mereka lakukan, rekan-rekan kami yang sedang melanjutkan studi ini, mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dan setibanya mereka boleh kembali bekerja di Kementerian Perindustrian, di tempat mereka, di unit mereka masing-masing. Ada satu perubahan yang Kau taruh, hati yang mau terus dibentuk, hati yang mau melayani di tempat kerja mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, dengan doa dan harapan kami, bagi rekan-rekan yang kami kasih. Haleluya. Segala puji hormat dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada di hadirat-Mu itu karena anugerah, karena Engkau telah menuntun kami, sehingga hati kami terpanggil dan kami masih ada di hadirat-Mu. Jamah satu persatu kami dan kuasai tubuh, jiwa, nyawa, hidup dan roh kami. Pikiran kami Tuhan jamah sehingga tidak mengembara kemana-mana tetapi dalam pengawasan-Mu, dalam tuntunan-Mu. Hati kami Engkau bersihkan sehingga hati ini tetap bersih untuk Tuhan tinggal di situ. Dan tubuh kami adalah bait-Mu. Engkau basuh dengan darah-Mu yang kudus sehingga menjadi bersih dan menjadi suci sehingga kami layak Tuhan. Kami minta tuntunan-Mu karena hidup ini terlalu banyak permasalahan kehidupan yang kami hadapi. Tuhan mau menolong hidup kami sehingga tetap pegang tangan kami untuk melewati kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tetapi ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Karena kami hidup, Tuhan memberikan nafas untuk setiap saat kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang cukup besar bagi kami dan sangat besar bagi hidup kami. Terima kasih. Hamba doakan buat rekan-rekan kami semua Tuhan yang hadir pada saat ini, yaitu Mbak Sirna, Engkau menjamah menolong dia, berkati dia, tuntun dia dalam kehidupan dia, dan apapun pekerjaan kesulitan yang dia hadapi, berikan Tuhan bersama dia melewati. Sehingga semua boleh terlewati dengan baik dan benar menurut Engkau. Engkau tuntun suaminya, berkati suaminya, berkati kedua anaknya, di dalam nama Yesus. Berikan anak-anak ini boleh berhasil dengan baik. Hamba datang juga doakan buat Mbak Jelita, Tuhan jamah dan kuasai dia Tuhan. Dan walaupun dalam kehidupan Engkau telah mengambil suaminya,
Engkau sendiri menggantikan posisi itu dan memberikan kekuatan, kesehatan, tenaga pada Mbak Jelita. Sehingga dia sehat, dia kuat, dan kedua anaknya Engkau menyertai dan memberkati mereka dalam pendidikan berhasil, dan mereka dalam kehidupan mereka bersama Bapa mereka, yaitu Tuhan itu sendiri yang menuntun dan menolong mereka. Berkati rumah tangga dia, berkati kedua anaknya, sehingga mereka kuat menghadapi ini dan berikan penghiburan dan pertolongan bagi kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba juga datang doakan Olive, Tuhan. Engkau tahu tentang anak ini. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau menyertai dia dalam pergumulan hidupnya. Dia ingin mencari yang terbaik buatmu. Dan dia ingin melakukan hal-hal yang terbaik. Tetapi semua itu hanya Tuhan yang pikiran. Jangan kami berusaha dengan semua kemampuan kami. Tetapi biarlah Tuhan berikan kesempatan kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang ambil alih dan menuntun sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena apa yang kita tuntun diri kita tidak mampu menuntun kita, karena kedagingan kami lebih besar dari semuanya. Tuhan angkat itu semua terjadi bagi kami. Engkau angkat dan Engkau yang menuntun kami. Pegang tangan kami untuk melewati dalam kehidupan. Engkau berkati Olive dalam pendidikan dia. Engkau menolong suaminya. Engkau berkati dan tuntun suaminya. Dan anak-anaknya Engkau jamah menyertai dan berkati anak-anaknya. Dalam kesulitan apapun Tuhan Yesus nyatakan Engkau Allah yang hidup. Engkau di depan mereka. Engkau menuntun mereka. Bahkan Engkau jadi gembala yang baik dalam bayang-bayang maupun Engkau masih menyediakan makanan bagi kami. Segala hormat puji kami kembalikan. Biarlah Tuhan menolong dan menuntun sehingga mereka semua berhasil. Hamba doakan juga buat Mbak Katrina Politeknik Atin. Tuhan jamah menyertai dan menolong dia dalam kehidupan dia, kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan perkantoran, dalam pekerjaan, dalam kehidupan denganmu Tuhan tuntun sehingga semua berjalan dengan baik. Hamba juga doakan diri hamba, suami dan anak-anak Tuhan jamah menyertai dan menolong kami. Apapun kesulitan kami, Tuhan Yesus adalah jalan keluar bagi kami. Tuntun pikiran kami semua sehingga tidak mengembara sendiri, tetapi dalam nama Yesus Tuhan sendiri tutup bungkus pikiran dan hati kami. Hati kami Tuhan bersihkan sehingga hati ini boleh bersih, dan di situ Tuhan Yesus hadir. Dengan kuasa roh-Mu Engkau menuntun kami. Bisikan apa yang Tuhan mau kasih di telinga kami untuk kami mendengar dan kami melakukan. Pikiran apa yang Tuhan mau taruh dalam pikiran ini untuk kami berjalan sesuai pikiran yang daripadamu. Hati kami Engkau taruh hati yang taat, hati yang menyembah, hati yang memuliakan. Engkau taruh hati-hati daripada Tuhan Yesus di dalam hati kami semua. Suami dan anak-anak hamba, apa yang mereka perbuat berikan berhasil. Hamba juga Engkau berikan kesehatan bagi kami semua, yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus menyertai apa yang kami perbuat, anak-anak kami perbuat, semua berhasil. Karena nama Tuhan dipuji dan disembah. Kami tahu masih banyak yang kami butuhkan. Tetapi Tuhan itu sendiri Maha tahu. Tuhan Engkau tahu kekurangan kami. Engkau sendiri mau hadir di situ dan menolong kami. Dan apapun yang kami miliki, jangan biarkan kami tinggi hati, karena semua yang ada, semua milik-Mu. Ampuni dan selamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan firman kebenaran-Mu yang mengatakan bahwa Engkau Maha tahu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang mengetahui semua. Tuhan memberkati kami, berkat keuangan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat tenaga, berkat kehidupan, berkat
berkat surgawi daripadamu. Roh kami engkau berikan, roh kami hidup. Dalam nama Yesus berikan makanan pada roh kami di mana firman-Mu. Engkau maha tahu dan engkau mengetahui apa yang kami butuhkan. Perlengkapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya. Hamba doakan Kementerian Perindustrian, hamba doakan bangsa dan negara, hamba doakan semua yang bertiket. Tuhan engkau hentikan semua. Karena iblis masuk dalam penguasa-penguasa negeri untuk mengacaukan, tetapi di dalam nama Yesus engkau mengetahui dan engkau cabut. Bangsa Indonesia ini tidak baik-baik saja, engkau menolong sehingga segala macam cara-cara tidak benar engkau hentikan. Mereka yang ambil duit secara korupsi, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan engkau sendiri yang berhadapan dengan mereka. Karena banyak rakyat-rakyat susah. Mereka naikin pajak supaya bisa menutupi. Dalam nama Yesus engkau hentikan cara-cara yang salah. Engkau hentikan korupsi-korupsi. Engkau hentikan segala cara-cara kepemimpinan yang mau menguasai semua. Engkau hentikan cara-cara yang tidak benar. Berikan supaya semua kesempatan ini boleh terjadi pada semua warga negara Indonesia, sehingga semua bisa ada kemakmuran Tuhan. Kami tahu bahwa banyak kesulitan, bahkan akan terjadi krisis moneter, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, engkau sendiri halukan semua, sehingga bangsa Indonesia boleh baik-baik saja. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau ambil alih. Hamba doakan janda, balu, yatim, piatu, fakir, miskin, engkau tolong mereka. Banyak orang tidak makan karena mereka tidak ada apa-apa. Tuhan, engkau berikan kehidupan, engkau berikan makan minum juga. Hamba doakan buat umat Kristen yang selalu dijolimi oleh umat Muslim. Tuhan, engkau jamah sehingga setiap orang Kristen mau berdoa. Berikan mereka bisa berdoa di rumahnya, berikan mereka bisa menyembah. Dan Tuhan, engkau lindungi semua umat-umat-Mu yang berusaha untuk berdoa, sehingga mereka aman dan hati mereka boleh terpaut kepadamu. Hidup ini Tuhan punya. Kami mengucap syukur dan kembalikan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bu Erika. Oli, Terima kasih, kita, Bu Erika. Bu Katrina, boleh kita buka Terima kamera kasih Bu kita? Turma, Bu Ya Erika, Ibu, Bu kita Olivia. buka kamera kita. Halo, itu Olive lagi sama siapa? Halo. Hai, kangen Terima ya Mas kasih. sama Terima mamanya. kasih. Iya, kasih. saya foto dulu ya. Yang sama. Ayo deh kita foto ya. 1, 2, 3. Semua.